Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini, melalui mimbar yang penuh berkah ini, kami selaku khatib berwasiat kepada diri kami sendiri khususnya dan kepada para hadirin umumnya agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita, menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang akan beruntung baik di dunia maupun kelak di akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah akan selalu kekal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semua yang kita miliki, baik berupa harta yang kita kumpulkan, bangunan-bangunan mewah, kendaraan-kendaraan mewah, perhiasan, permata, uang, semuanya akan lenyap tanpa memberikan manfaat apapun bagi kita. Tetapi ada satu cara untuk membuat semua itu menjadi bermanfaat dan bisa kekal untuk kita, yaitu dengan cara mensedekahkannya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan pada suatu hari para sahabat Nabi SAW sedang menyembelih seekor kambing, lalu membagi-bagikan semua dagingnya, hanya menyisakan daging pundaknya saja. Lalu Rasul SAW pun bertanya, ma baqiya minha, apa yang tersisa dari kambing tersebut? Seorang sahabat menjawab, ma baqiya minha illa katibuha, tidak ada yang tersisa dari kambing tersebut, hanya daging pundaknya saja yang masih ada. Lalu Nabi Muhammad pun SAW menjawab dengan sabdanya, baqiya kulluha ghairu katibiha, semuanya masih ada kecuali daging pundaknya saja yang sudah sirna. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini menunjukkan apa yang kita sedekahkan untuk Allah akan selalu ada di sisi Allah. Sedangkan apa yang kita simpan, itulah yang akan sirna. Hadirin
jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita bersedekah, perbuatan tersebut bukan hanya untuk menolong orang lain saja, melainkan untuk menolong diri kita sendiri. Dengan kita bersedekah, berarti kita telah melindungi diri kita dari berbagai bahaya besar yang mengancam, baik bahaya di dunia maupun bahaya di akhirat. Bahaya apa yang paling kita takutkan di akhirat? Bukankah kita semua takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka? Sungguh dengan bersedekah dapat menghalau kita dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyikki tamrah." Lindungilah diri kalian, halaulah diri kalian dari api neraka walau dengan bersedekah separuh kurma. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bukankah ketika kita mengarungi hidup di dunia ini, kita takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Sungguh dengan bersedekah secara diam-diam, sungguh dengan bersedekah secara sembunyi-sembunyi dapat menghalau kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbih." Sesungguhnya sedekah dengan cara sembunyi-sembunyi itu dapat memadamkan daripada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang di antara kita, barang siapa di antara kita ingin terselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin selamat dari kemurkaannya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah lupa untuk bersedekah. Keluarkan apa yang kita mampu untuk disedekahkan, maka insya Allah kita akan diselamatkan dari berbagai bahaya yang mengancam kita. Bahkan dengan bersedekah dapat menjaga harta kita. Dengan bersedekah dapat mengobati orang yang sakit di antara kita. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'u man dhaqum bis shadaqah." Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, tahukah kita apa penyesalan terbesar bagi orang yang telah wafat, dan apa keinginan terbesar mereka jika seandainya mereka diberikan kehidupan kembali di atas muka bumi ini? Penyesalan mereka bagi yang telah wafat adalah karena tidak mensedekahkan hartanya. Dan keinginan terbesar mereka jika seandainya mereka ini diberi kesempatan untuk hidup di atas muka bumi ini untuk yang kedua kalinya, maka niscaya mereka akan mensedekahkan seluruh harta mereka. Sebagaimana hal itu Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Dan belanjakanlah di jalan Allah dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu dia berkata, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi kita masih hidup sehat, selagi kita masih mampu, sedekahkanlah dari kelebihan harta yang kita miliki sebelum terlambat dengan datangnya kematian. Jika kita wafat,
meninggalkan banyak harta yang tidak pernah kita gunakan dalam kebaikan, meninggalkan banyak tanah, kendaraan mewah yang tidak pernah kita butuhkan di atas muka bumi ini, maka sesungguhnya harta tersebut akan memberatkan kita kelak di akhirat. Kita akan menjadi orang yang paling menyesali diri di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bani Adam, innaka an tabdulal fadla khairun lak wa an tumsikahu syarrun lak." Wahai anak keturunan Adam, jika engkau mendermakan dari kelebihan hartamu, maka itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau menahan harta tersebut, maka itu adalah buruk bagimu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, jangan pernah kita menyangka bahwa ketika kita bersedekah maka kita akan jatuh miskin. Jangan pernah kita menyangka bahwa ketika kita bersedekah maka harta kita akan berkurang. Ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah menjamin atas mereka yang telah mengeluarkan hartanya di dalam bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta tersebut. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti harta yang kita sedekahkan dengan yang jauh lebih baik dan lebih banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an di dalam surat As-Saba ayat 33, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baiknya zat sang pemberi rezeki. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah tidak akan mengurangi suatu harta. Di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah, bal yazdad." Tidak akan berkurang suatu harta karena disedekahkan. Dengan hal tersebut, maka harta tersebut akan bertambah dan akan bertambah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa Allah akan mengganti dari apa yang telah kita keluarkan. Setelah Rasulullah SAW juga menjamin bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah akan, bahkan sebaliknya, sedekah akan menambah harta kita menjadi barokah. Masihkah kita ragu dengan bersedekah? Hilangkan keraguan tersebut dan mulailah untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak akan menjadi rugi karena bersedekah. Justru kita akan menjadi rugi ketika kita mampu untuk bersedekah, ketika kita mampu untuk membantu orang lain, tetapi kita malah menahan harta tersebut untuk diri kita sendiri. Orang yang selalu bersedekah, maka insya Allah hartanya akan berkembang. Orang yang selalu bersedekah, maka insya Allah hartanya akan selalu barokah. Orang yang selalu bersedekah, maka akan mendapatkan doa khusus dari malaikat di setiap paginya. Begitu juga sebaliknya, orang yang selalu menahan hartanya juga mendapatkan doa khusus dari para malaikat di setiap paginya. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah suatu hari berlalu di mana para hamba Allah berpagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, Allahumma a'ti munfiqan khalafa.
Salah satu dari mereka berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi mereka yang bersedekah." Wa yaqulul akharu, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Dan malaikat yang satunya lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kehancuran bagi mereka yang menahan hartanya." Oleh karena itu, wahai para hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang ingin hartanya diberkahi oleh Allah, yang ingin hartanya ditambah oleh Allah, yang ingin mendapatkan doa dari para malaikat, jangan lupa untuk bersedekah sesuai dengan kemampuan kita dan selagi kita masih mampu. Dan mereka yang enggan untuk bersedekah, ingatlah doa para malaikat itu mustajab. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberkahi hidup kita, selalu memberkahi harta kita, selalu memberkahi anak keturunan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima amal ibadah yang telah kita lakukan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua yang hadir pada saat ini menjadi ahli sedekah, dan semoga kita semua diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kelancaran rezeki, dan sehingga kita dapat bersedekah dan kita pun bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكراما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت أيد بنظر وأذن بخبر. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة والخضوع الجمعة والجماعة، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وسمى بملائكة قدسه، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم اهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين
يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. معاشر المسلمين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا